Kalau seorang pedagang rumus matematikanya itu 1 kali 1000. Oke. Kalau pengusaha 1000 kali 1. Maksudnya gimana ya Pak? Tolong saya jelasin Pak. Apa bingung kan? Iya, iya, bingung, bingung. Hasilnya sama-sama 1000, Iya. tapi prosesnya beda. Selama Pak Budiman Iya. mengcoaching mereka, banyak yang mindsetnya belum pengusaha Pak. Oke, jadi press record and let's talk. Akhirnya kebetulan kita lagi road trip dan sekalian kita nyari sosok-sosok inspiratif dan public figure yang memang perlu kita undang. Dan ternyata di Palu ada seorang coach dan beliau ini merupakan rekomendasi dari kawan di Toili bahwa beliau ini multitalenta ternyata. Multitalenta dan waduh, pencapaiannya banyak deh. Jadi kita tanyalah satu-satu nanti. Jadi please welcome Pak Budi Jaya Asari. Betul Pak ya? Budiman Jaya Asari. Budiman. Oh iya, maaf. Budiman Jaya Asari ya. Iya. Oke. Gimana kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Kita sudah dijamu di tempat yang luar biasa indah ini Pak. Jadi ini tempatnya di Bukit Wisata Edukasi. Bukit Wisata Edukasi Pak. Iya. Di Palu ya. Jadi kalau dari Universitas Tadulako naik ya kan Ke Tugu Perdamaian. Tugu Perdamaian. Iya. Iya, betul sekali Pak. Dan suasananya luar biasa Pak. Alhamdulillah. Saya nggak membayangkan kalau ini kalau sore Pak. Dan dia pas momennya lagi sunset. Waduh, nggak bisa bayangin lah. Anak-anak milenial suka itu Pak kalau gitu. Siap. Apalagi yang bisa ditempati foto gitu kan. Waduh, anak milenial suka sekali itu Pak. Ke depan kita rencanakan banyak spot-spot foto yang Spot-spot selfie ya. Amin Pak. Oke Pak, jadi ternyata setelah kita riset, beliau ini lebih dari seorang coach, lebih dari seorang pemilik usaha. Aduh, multi talenta deh pokoknya. Jadi tolong Pak, saya dijelaskan Pak, sebelum jadi coach ini ngapain aja sebelumnya Pak? Oke. Jadi kalau saya bisa bercerita. Wah, bercerita. Saya masuk Palu tahun 1992. 92 Pak? Iya, 92. Mungkin belum lahir barangkali ya. Oh, dipikirkan saya belum Pak. Oke, begitu saya masuk Palu 92, terus 94 awal itu saya mengabdi jadi aparatur sipil negara. Oke. Dan kurang lebih 20 tahun, 2014 saya coba, ada istilahnya orang bakar kapal. Jadi saya coba mencari jalan sendiri dan alhamdulillah saya mencoba menjalani kehidupan bagaimana bisa berbagi dengan teman-teman. Ya. Saya belajar akhirnya dapat istilahnya SIM untuk bisa menjadi coach. Bisa jadi bersertifikasi Pak? Iya, karena kita tidak boleh mengajar kiri kanan terus tidak punya SIM. Sama orang naik motor. Iya. Kalau orang naik motor biar bagaimana hebatnya, iya. Tapi kalau nggak punya SIM tetap dia nggak melanggar. Betul. Nah, oleh karena itu saya coba meningkatkan potensi skill diri. Saya coba ikut training, ikut TOT dan ikut sertifikasi. Alhamdulillah sampai sekarang sudah mengantongi beberapa sertifikat BNSP. Bahkan sekarang sudah menjadi asesor. Asesor Pak? Iya. Waduh, luar biasa ini kalau saya jadi asesor Pak. Berarti yang menilai, ya. Berarti dari BNSP ya? Iya, kita punya langsung sertifikat Badan Nasional ya, standar sertifikasi. Ya. Oh, memang untuk coaching ke situ Pak ya? Iya. Ini saya baru tahu loh Pak. Iya. Jadi terima kasih nih Pak infonya Pak. Iya. Oke, jadi bakar kapal via Kondios. Iya. Via Kondios artinya udah kita nggak usah balik kanan lagi nih. Siap. Untuk balik jadi ASN ya. Kenapa coach Pak? Nah, karena saya menganggap bahwa coach atau mentor, dua-dua saya menjalani sebagai mentor juga menjadi coach karena ini berbeda. Ada hal yang berbeda mentor dan coach. Dua-dua saya ikuti. Bedanya di mana Pak? Kalau mentor itu bagaimana membimbing, bagaimana mendampingi teman-teman UKM, teman-teman para pelaku usaha atau
teman-teman yang ingin meningkatkan skill, kita dampingi. Tapi kalau coach itu untuk memecahkan masalah, itu harus dipecahkan oleh mereka sendiri. Kita hanya Mengantar. mengantarnya. Itu coach. Oke, berarti Bedanya. mentor itu membimbing Mentor itu membimbing sampai jadi, Pak. sampai jadi. Itulah yang kami lakukan. Jadi terkadang dalam mentoring kita pakai tim coach, ya kan, seperti itu. Oke. Iya. Oke. Jadi udah berapa nih, Pak, klien, Pak? Alhamdulillah sudah tidak bisa dihitung lagi. Khususnya di Sulawesi Tengah itu, ya alhamdulillah hampir semua kabupaten kami Ribuan. datangi ribuan. Dan menariknya lagi, bukan cuma di Sulawesi Tengah, kami dapat job, dapat ini seperti, ya istilahnya seperti apalah, selalu dapat undangan, bahkan sampai Papua, Kalimantan saya dapat job. Dapat, Pak. Iya. Keluar negeri belum, Pak? Singapura, Malaysia. Iya. Sudah, Pak. Iya, Kapan, Pak? sebelum Covid. Sebelum Iya, Covid ya? Iya. Masya Allah, luar biasa nih. Berarti untuk mengadakan coaching Iya. dan mentoring ini, apakah dikemas dalam satu lembaga usaha atau gimana, Pak? Jadi mentoring itu sebenarnya boleh perorangan, boleh Iya. kelembagaan. Iya. Kalau kami ada lembaga. Kami punya lembaga sendiri, namanya Mitra Edukasi. Itu lembaga yang selalu melakukan pendampingan, pembimbingan untuk teman-teman. Nah, dari situ juga kami mencoba membuat yang namanya inkubator bisnis, karena lebih banyak sekarang kami terjun di UKM bisnis, makanya kami membentuk namanya inkubator bisnis. Oke. Di inkubator bisnis itu kami menyediakan coaching, kami menyediakan mentor-mentor yang siap untuk membantu teman-teman di UKM. Oke, menarik ini, Pak. Menarik. Sebelum saya lari ke UKM-nya, Pak ya. Siap. Ya. Sejauh ini fokus sasaran mentoring dan coachingnya itu ke siapa, Pak? Yang terutama kepada teman-teman UKM, khususnya UKM pemula. UKM pemula ya. Iya. Berarti jatuhnya ini pengembangan SDM, tapi lebih ke arah bisnis. Iya. Oke. Kenapa UKM, Pak? Karena kita tahu bahwa UKM itu menjadi pilar ekonomi. Kita lihat kemarin ada resesi, ada ekonomi yang turun itu. Iya. Yang bisa bertahan UKM, ya. Sumbangan UKM terhadap perekonomian negara itu sekitar 80-90%. Serius, Pak? Datanya Iya. di mana, Pak? Ada datanya, iya. Valid, Pak? Valid itu. Valid, Pak. Iya. Oke. Berapa persen UKM menyumbang tenaga kerja, Pak, di Tenaga Indonesia? kerja juga lebih banyak. Kalau kita lihat piramida itu kan piramidanya begini. Iya. Yang sedikit itu usaha-usaha besar, tapi yang lebih banyak UKM. Jadi yang menopang sehingga terciptanya lapangan kerja paling banyak adalah UKM, Pak. Iya. Tapi kan faktanya, Pak, untuk pendanaan mereka susah, Pak. Itu dia. Oleh karena itu kan sekarang juga pemerintah sudah mulai bergerak. Hampir semua OPD itu bergerak untuk UKM. Oh, gitu, Pak. Iya. Oke. Berapa kementerian itu, 14 kementerian, 15 kementerian itu sekarang mereka digenjot untuk bagaimana UKM. Makanya teman-teman UKM siap-siap untuk bisa berbenah. Bisa berbenah. Iya. Oke. Tapi gimana caranya, Pak, supaya mereka dapat pendanaan, Pak? Artinya begini, saya selalu katakan begini sama teman-teman. Jangan buat UKM karena ada bantuan. Tapi berbuat dulu lah. Berbuat dulu. Buat apa yang bisa dikerja. Iya. Kalau kita bisa jalan, insya Allah pasti pemerintah akan lihat. Saya contohkan ada teman kemarin. Sudah 3 tahun lalu saya ketemu, dia bawa map. Apa itu? Minta tolong, Pak. Siapa tahu bisa ketemu kadis ini. Ini ada proposal saya. Iya. Sudah lama saya bawa proposal tapi tidak pernah ada bantuan. Iya. Saya bilang begini, sini proposalnya saya simpan di laci saya, dan saya katakan, apa yang kau bisa buat? Saya bisa bikin dulu itu, baru perlihatkan ke orang. Nah, setelah dia bikin itu, alhamdulillah sekarang dia malah kewalahan dapat supportin dari pemerintah. Artinya begini, teman-teman UKM, jangan mindset bantuan, tapi bagaimana berbuat dulu. Kalau sudah berbuat, insya Allah pasti akan disupport. Pasti ya. Pasti disupport oleh pemerintah. Karena UKM ini menjadi primadona.
Kalau bisa katakan sekarang UKM jadi seksi. Kenapa seksi, Pak? Seksi kan itu tadi, karena hampir semua kementerian, hampir semua dinas itu bicaranya UKM. Oke. Iya. Hanya itu saja alasannya, Pak. Bukan cuma itu saja, itu tadi termasuk UKM sebagai pencipta kerja, UKM mendorong perekonomian dan lain sebagainya. Jadi makanya betul-betul UKM menjadi primadona. Oke, menarik ini. Menarik. Oke, tadi ini kita masih mau bahas UKM nih, Pak. Iya, Ya, siap, siap. karena saya juga, Pak. Iya. Apa dibilangnya? Pokoknya kalau berpihak UKM banget lah. Iya. Kalau saya ke UKM banget. Karena begini, Pak. Saya juga dapat data bahwa semenjak pandemi, Pak. Iya. Cara running Iya. menjalankan sebuah organisasi terutama bisnis ya, tanda Iya. kutip ya. Itu shiftingnya gede-gedean, Pak. Iya. Gesernya besar-besaran. Iya. Dari yang awalnya dulu harus mengandalkan perusahaan besar supaya jalan, Iya. ternyata makin kesini organisasinya makin mengecil, Pak. Iya. Siapa yang menang? Ternyata UKM, Pak. Iya. Karena organisasi kecil, Pak, Kecil. ketimbang big company, Iya. perusahaan-perusahaan besar yang sudah organisasinya gemuk ya. Itu mereka shiftingnya setengah mati, Pak. Betul. Iya. Karena kebijakan top dan bottom up itu susah, lama pengambilan keputusannya kan. Betul. Iya, makanya kita lihat banyak perusahaan-perusahaan besar langsung collapse. Ya kan? Iya. Kenapa? Karena itu tadi untuk bisa moving, untuk bisa membuat bisnis Pivot. Iya, pivot atau ya sedikit tapi nggak bisa. Harus Berat, Pak, iya. Tapi kalau UKM sudahlah. Cepet, Pak. Tadinya jual bakso, tapi nggak bisa jual bakso, ya sudah jual keripik dulu deh. Atau jual masker dulu deh. Kan seperti itu. Pengambil keputusannya kan dari Cepat, dia. Pak. Iya. Iya, seperti itu. Dan action cepat, Pak, karena Iya. itu tadi kan. Dan kemudian dengan akselerasi digital yang makin Iya, gila-gilaan semenjak siap. pandemi kan, Siap. akhirnya mempermudah itu, Pak. Bahkan kalau nggak salah ada satu usaha yang saya tahu, Pak ya. Iya. Itu staffnya cuma berapa, Pak? Iya. Sisanya mereka freelance semua. Padahal perusahaan ya bisa bilang gede juga, Pak. Iya. Tapi kan mereka baru mulai. Iya. Untuk menggesernya kan nggak lama karena Iya. mereka baru buat dan mereka udah tahu sistemnya kan. Iya. Beda dengan yang udah jalan. Makanya waktu pandemi kemarin banyak kolaps ya, wajar sih. Iya. Oke, Pak, jadi kita ngomong UKM lagi, Pak. Saya memang kalau UKM gigi 5 Pak. Saya lihat di Facebooknya Pak Budiman ya. Iya. Oh, sudah telusuri ya. Iya dong, Pak. Iya dong. Ya, karena saya begitu. Saya terus terang. Apapun kegiatan saya harus posting. Iya. Ya, orang itu bukan gaya-gayaan, tetapi itu adalah bagian daripada personal branding. Ya. Oh gitu, Pak. Bagian daripada jual diri. Jadi kemana saya pergi, apapun saya lakukan pasti saya upload. Untuk apa? Supaya orang tahu bahwa ternyata Pak Budiman begini. Oh, Pak Budiman begini. Oh gitu ya. Bagian daripada personal branding. Oke. Oke, saya lanjut, Pak. Iya. Saya lihat ada yang saya kan dari Kabupaten Bangka ya, Pak. Iya. Ini jauh-jauh dari Tuyul Iya, nih, Pak. iya. Saya kesini, Pak. Iya. Itu kan saya lihat Pak Budiman sempat ke Banggai Kepulauan ya, Iya. sama Banggai Laut kalau nggak Banggai salah Laut, ya. iya, berapa kali. Iya. Bangkep juga beberapa kali. Ngapain di sana, Pak? Itu diundang. Diundang siapa, Pak? Diundang dari Dinas Koperasi UKM, Iya. dari Dinas Perikanan. Saya cerita untuk Dinas Perikanan baru-baru ini. Iya. Mereka undang saya. Sebenarnya judul pelatihannya itu udah budidaya ikan bandeng, ya kan? Iya. Budidaya ikan bandeng. Nah, mereka latihkan itu. Tapi saya beranaknya bukan ke sana. Iya. Saya bukan orang perikanan. Iya. Tapi mereka undang saya bagaimana mindset bisnis. Karena kenapa? Pelatihan budidaya ikan bandeng kan dari nenek moyangnya mereka sudah usaha ikan bandeng. Oke, menarik. Iya. Iya. Dan tidak maju-maju. Kenapa tidak maju-maju? Karena mereka nggak punya mindset bisnis. Yang utamanya sekarang, apapun mereka lakukan kalau mindset bisnisnya nggak mungkin. Paling utama dulu mindset, Pak. Yang harus kita genjot dulu adalah bagaimana mindset bisnis, mindset wirausaha. Kalau tidak ada mindset wirausaha, apapun tidak bisa. Oleh Susah, karena ya? itu saya diundang, alhamdulillah, bagaimana mengcoaching dia menjadi seorang pebisnis, bukan pedagang. Beda. Antara pedagang dan wirausaha itu beda. Ya, kalau dia pedagang ya, minta maaf ya, begitu dia. Bedanya di mana, Pak? Beda sekali. Ya. Orang bilang, pedagang dan pengusaha itu sama. Iya, sama-sama mendapatkan uang. Iya. Ujungnya, tapi di prosesnya berbeda. Prosesnya Iya kan? gimana, Pak? Kalau Saya pedagang, Pak? contohkan. Iya. Kalau seorang pedagang, Iya. itu rumus matematikanya aja beda.
Oke. Ah, kalau seorang pedagang rumus matematikanya itu 1 kali 1000. Oke. Kalau pengusaha 1000 kali 1. Maksudnya gimana ya Pak? Tolong saya jelasin Pak. Apa bingung kan? Iya, iya, bingung, bingung. Hasilnya sama-sama 1000, Iya. tapi prosesnya beda. Kalau teman-teman, minta maaf. Iya. Dulu saya pedagang. Iya. Saya orang Bugis, pedagang. Betul. Bagaimana menjual? Untungnya lebih banyak. 1 kali jualan untungnya harus banyak. Iya. Ya kan? Iya. Tapi berikutnya nggak laku-laku lagi. Nah, itu 1 kali 1000. Mau 1 kali jualan 1000 untungnya. Tapi kalau mindset pengusaha, biar untungnya cuma 1 tapi beribu-ribu kali. Itu satu bedanya. Kemudian bedanya yang kedua, pedagang itu bekerja untuk cari duit. Oke. Bagaimana bekerja cari duit? Oke. Kalau pengusaha enggak. Bekerja tidak selamanya cari duit, tapi bekerja untuk belajar. Nanti di dalam belajarnya itu berhasil, baru dapat duitnya. Artinya dia bangun aset. Kalau aset sudah ada, biar enggak kerja, duit masuk. Tapi coba pedagang, kalau enggak jualan, mana uang masuk? Iya, betul. Banyak sekali bedanya. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, ya terutama juga kalau teman-teman pedagang, minta maaf. Iya. Teman-teman kalau mindsetnya pedagang itu nggak pernah punya target. Ya lihat aja teman-teman yang jualan, begitu terus. Karena nggak pernah punya target. Kalau pengusaha kan begini. Kalau hari ini targetnya 1, besok harus 2, lusa harus 4, minggu depan harus 6, dan begitu sehingga dia akan menjadi berkelipatan. Iya, menjadi besar karena iya. punya target, punya Iya. impian. Ada duplikasi. Ada duplikasi, punya impian. Bukan berarti teman-teman yang lain nggak punya impian, tetapi ukuran impiannya lebih kecil. Oh gitu ya. Kalau mau sukses, ubahlah ukuran impian, perbesar dulu ukuran impian. Oke, menarik ini Pak, menarik ya. Jadi kita balik ke coaching lagi untuk sambungannya dengan UKM ini Pak. Oke, jadi selama 7 tahun Pak ya? 8 tahun ya sekarang, dari 2014 ya? Ya kan? 8 tahun jadi jadi coach dan mentor Pak. Dengan klien yang paling banyak UKM ya. Terutama UKM yang baru memulai. Istilahnya, kalau istilah kerennya tuh greenfield. Nah, ya kan? Ya memang, aduh mau usaha apa ini ya gitu. Masih tahapnya gitu kan? Oh, betul. Ya kan? Nah, yang saya mau tanya gini Pak. Apakah selama Pak Budiman mengcoaching mereka, banyak yang mindsetnya belum pengusaha Pak? Banyak. Bahkan, seberapa banyak Pak? Kalau dalam presentasi Pak? Kalau saya mengatakan, teman-teman yang jangankan pemula, yang sudah jalan pun masih mindset pedagang. Iya, bukan mindset pengusaha. Apalagi yang pemula. Tetapi lebih enak pemula karena dia betul-betul new. Jadi enak bagai kertas putih, enak menulisnya. Iya. Ya kan? Dibanding yang sudah jalan. Saya contohkan begini, minta maaf. Ada teman di kabupaten sebelah. Iya. Dia mengatakan dirinya pengusaha bawang goreng. Wah. Dia produksi bawang goreng itu dalam seminggu 50 kilo. Oke. Iya. Tapi setelah saya tanya, ternyata bukan pengusaha, dia pedagang. Kok bisa Pak? Kenapa? Terus saya tanya, Bu, produksi setiap kapan? Iya, setiap minggu kami produksi 50 kilo. Nah, sekarang ikut pelatihan sama saya. Iya. 3 hari. Ibu produksi enggak? Kenapa? Karena saya ada kepelatihan. Artinya dia produksi bawang goreng harus dia. Okay. Terus, Bu, kalau tiba-tiba diundang ke Jakarta pelatihan seminggu, bagaimana produksi? Saya buat memang katanya, saya buat banyak-banyak sebelum berangkat. Oke. Terus kalau misalnya pulang dari Jakarta kena COVID 14 hari harus karantina, berarti nggak produksi? Oh ya, nggak produksi Pak. Kenapa? Karena itu tadi dia mengatakan bahwa nanti dia yang goreng. Kalau bukan dia yang goreng, rasanya beda. Aduh, itu lagi. Itu dia karena mindsetnya mindset pedagang. Kalau dia wirausaha, pengusaha, kan nggak boleh kerja sendiri. Betul. Harus sistem yang bekerja. Betul. Harus punya SOP. Dia bikin bawang goreng, SOP-nya nggak ada. Harusnya ada SOP-nya. Sehingga kalau gorengnya berapa, panasnya berapa banyak, berapa kali diaduk, semua harus ada. Sehingga siapapun yang goreng nanti rasanya pasti sama. Itu tadi. Karena mindsetnya mindset pedagang. Aduh, seperti itu saya katakan. Dan banyak yang terjadi teman-teman kayak gitu, maunya
semua serba dia. Serba Padahal dia, Pak. pengusaha itu kan nggak boleh, harus kolektif. Kita harus tim. Seperti itu. Iya betul sih Pak. Iya masuk. Maksudnya akal Pak. Make sense. Jadi gini Pak, saya sekarang Iya. pertanyaannya. Siap. Kan tadi katanya banyak klien-klien dari UKM ya, terutama yang pemula, ternyata setelah di coaching, oh mindsetnya masih pedagang nih. Iya. Sekarang saya balik pertanyaan Pak. Iya. Setelah di coaching Pak, berapa banyak yang berhasil Pak? Alhamdulillah banyak. Termasuk Dwi. Dwi Asih? Iya, termasuk Dwi Asih. Dulu awalnya boleh tanya dia, ya kan? Iya. Boleh tanya dia, ya kan? Pak susah Pak cari pekerja begini-begini. Tapi akhirnya kan sekarang dia banyak pekerjaannya, ya kan? Iya. Nah, terus banyak, iya, mulai. Tidak harus dia. Bayangkan kalau dia yang terus yang tangani terus sampai enggak tidur dia. Tapi sekarang kan enak, sudah mulai banyak pekerja, sudah mulai membuat sistem, sehingga dia kemana-mana dia bisa jalan. Usaha Iya. tetap jalan. Iya betul. Tapi kalau dia pedagang enggak. Betul. Kalau dia pergi tutup. Iya iya. Nah, kayak gitu. Ini menarik nih kalau ngomong Dwi Asih nih karena Iya. itu sohib kami. Iya, bukan cuma Dwi Asih di mana-mana, bahkan di Parigi, di Ampana, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, dan Pak. artinya begini, dengan itu saya kemana-mana saya ndak akan mati kelaparan karena tadi Iya, Pak. saya pernah ke Luwuk. Iya. Saya terus terang pernah ke Luwuk. Saya kan tipenya begitu. Begitu mau naik pesawat saya langsung OTW Luwuk terbang. Iya. Saya tiba di Luwuk di bandara Syukuran Aminuddin. Syukuran Aminuddin. Yang jemput 5 orang. 5 orang yang jemput. Dan saya tidak minta dijemput. Saya enggak. 5 orang jemput, termasuk Pak Ning, siapa semua, ada macam-macam teman-teman di sana, Ibu Pipi yang jemput. Itu tadi karena pertemanan, mereka tahu oh, teman saya datang, coach saya datang, Coach saya datang. jemput. Iya. Oke. Seperti itu. Itu tadi saya bilang karena mereka merasa bisa Terbantu lah. terbantu bagaimana mereka bisa naik kelas. Iya iya. Oh iya, tanda kutip naik kelas. Iya. Dan Dwi Asih sudah naik Iya. kelas, Pak. Alhamdulillah sudah naik kelas. Ya. Kemarin saya dorong itu sudah harus bukan lagi mikro, harus naik. Oh jangan Pak, saya masih di mikro, tidak, sudah harus dikecil, jangan mikro supaya levelnya seperti Iya, iya. seperti- Sudah berani. usaha kecil sekarang kan? Iya, harus berani mengatakan bahwa saya sudah bukan mikro. Kenapa? Banyak kan teman-teman selalu mau saya di mikro supaya ada bantuan, jangan. Kalau perlu kita upayakan jangan tangan di bawah, kalau bisa tangan di atas. Oke, Iya. menarik ini Pak. menarik. Iya. Jadi waktu Dwi Asih di coaching sama Pak Budiman. Iya. Kasusnya kenapa dia minta di coaching dan saran apa yang dikasih? Akan begini, semuanya bukan diminta. Waktu itu ada pelatihan, dia diutus dari Banggai, sebagai Banggai, ya kan? Iya. Dari Banggai, utusan Banggai itu ikut pelatihan di Palu. Sudah mulai dari situ. Oh ini Pak kendalanya begini-begini, ya sudah mulai. Oh kasih begini, ya kan? Iya. Ya harus kayak begini, harus berani bikin banyak-banyak. Jangan ini kan banyak teman-teman UKM itu produksi sesuai order, by Iya. order. Kalau nggak Iya. ada order nggak produksi. Iya. Oh saya bilang nggak bisa. Kalau mau produksi terus, ya kan? Oke. Kalaupun sedikit-sedikit dulu, tapi tetap produksi. Pak, Iya. nanti kalau numpuk, di situ tantangannya kita. Kalau produksi kita numpuk, bagaimana kita bisa memasarkan? Sekarang kan memasarkan enak, ya Udah kan? digital. Digital. Sekarang ada digital marketing kan, Betul. dan lain sebagainya. Iya. Enak sekali. Ya seperti itu. Mulailah pelan-pelan dia asik berjalan. Iya. Ketemu lagi di mana? Ketemu dan sering kontek-kontekan, sering nelpon. Saya kan ya coachingnya biasa coaching lewat online. Lewat online. Ya? Iya, karena kan nggak mungkin. Nggak Iya. mungkin selalu ke sana kemari kan. Iya seperti betul itu. sih Pak. Iya. Lewat online. Tapi efektif Pak ya. Efektif, sangat efektif sekarang. Efektif ya. Sangat efektif. Oke, menarik ini Pak. Menarik. Dan ini kalau kita ngomong UKM lagi ya, gimana kalau kita ngomongnya? Harapannya apa sih Pak untuk UKM ini supaya mereka ketika memutuskan oke saya jadi pengusaha, Iya. UMKM entah apapun jenisnya, Iya. apapun jenis usahanya, apa yang mesti mereka tanamkan lebih dahulu Pak? Yang paling utama menurut saya teman-teman itu adalah kemauan untuk berani berbuat. Iya. Ya kan begini, terus terang banyak teman-teman mau berusaha, Iya. tapi tidak
tidak bisa memulai, kapan memulainya. Itulah tadi susahnya memulai usaha. Karena saya katakan begini, di Iya. dalam berbisnis itu memang ada 3 hal yang sangat susah. Iya. Pertama, memulai. Oke. Sangat susah memulai. Banyak orang pikirannya banyak sekali, ya kan? Saya mau ini, saya mau ini. Iya. Kalau orang Makassar anu banyak sekali melat. Iya. Banyak sekali kata Iya, punya. iya. Saya mau banyak maunya tetapi tidak pernah. Iya. Tidak pernah dimulai karena banyak ketakutan. Jangan-jangan nanti kalau saya begini, jangan-jangan. Banyak jangan-jangannya. Tidak ada keberanian untuk memulai. Iya. Ya kan? Itu pertama. Yang kedua, sudah berhasil memulai, susah mengembangkan. Iya. Banyak orang sudah berhasil memulai usaha tapi mengembangkannya susah. Iya. Iya. Ada lagi orang sudah mengembangkan, sudah berkembang. Ketiga susahnya itu bagaimana mempertahankan bisnis itu. Ya itu memang Pak. Nah, ini 3 hal itu yang susah. Nah, karena itu tadi kalau teman-teman UKM pertama harus berani memulai. Iya. Mulai aja dulu. Nanti kalau mulai tidak berhasil, karena kenapa? Kalau kita memulai usaha ada dua yang kita harapkan, Iya. berhasil atau tidak. Iya. Tapi kalau kita tidak pernah memulai, pasti hanya satu yang kita dapat, tidak berhasil. Iya Pak, iya betul. Nah, Kalau nggak mulai udah pasti gagal. Pasti gagal. Iya. Tapi kalau mulai ada 2 kemungkinan. Nah, kalau gagal jangan lari. Ini Tanggung banyak jawab. terjadi. Iya. Gagal jangan lari. Ini bayangkan sudah tanam invest ke situ untuk bikin usaha. Iya. Tidak berhasil, ganti usaha lain. Padahal tadi sudah banyak investnya sini. Sebenarnya mungkin keberhasilan tinggal sedikit, dia akan berhasil. Iya. Oleh karena itu jatuh, bangun di tempat itu. Yang tempat itu. Karena kenapa? Kita kan sudah belajar. Kecuali kalau dia berusaha tidak belajar. Makanya tadi saya bilang, pengusaha itu berusaha sambil belajar. Iya. Iya. Masuk. Karena kenapa? Oh, ternyata saya bisnis begini tidak begini. Oh, saya harus begini. Nah, itu. Oke. Jadi harus mulai saja insyaallah. Insyaallah ya. Tidak akan pernah ada langkah 1000 kalau tidak langkah pertama. Betul Pak. Ya. Masuk ini. Masuk ini. Iya. Oke. Jadi dalam materi coaching. Iya. Materi digital marketing sudah masuk juga dalam. Iya. Wah, mantap nih. Iya. Iya. Ya, karena sekarang kan eranya. Ya. Tidak bisa lagi bilang, "Oh, saya lebih baik offline marketing." Iya kan? Iya. Door to door dan sebagainya itu sudah bukan zamannya lagi. Sudah lewat ya. Sudah lewat. Bukan zamannya lagi. Sekarang digital marketing. Menggunakan media sosial saja sudah. Terus terang, saya dengan media sosial Facebook saja misalnya dengan Instagram dan sebagainya, itu dapat job kemana-mana. Menarik nih, Iya, Pak. saya jualan. Iya, Jadi saya jualan. Itu ternyata dijual diri. Saya jual diri melalui media sosial. Seperti itu dalam Oke. tanda petik jual Dalam diri. tanda petik. Iya. Oke. Iya. Berarti personal branding, Pak. Apa Iya. yang penting dari personal branding, Pak? Personal branding itu yang terutama. Tetapi memang betul-betul kita mau personal branding, kita mau branding diri betul-betul kita harus punya kualitas. Ya kan? Oke. Kemudian yang paling utama unik. Ya kan? Oke. Ada sesuatu yang tidak dipunyai orang lain. Iya. Ya kan? Kenapa banyak orang suka panggil Pak Budiman untuk Coach. Ya. untuk mentoring dan lain sebagainya, karena saya sudah jamin kalau saya ngajar tidak pernah orang mengantuk. Ya kan? Bahkan saya bayar kalau pas saya di kelas, kalau ada mengantuk saya bayar. Ya, seperti itu. Maksud saya kita membuat sesuatu yang berbeda. Terus macam-macam lah yang Iya, tetapi intinya bagaimana tujuan pembelajaran bisa Nyampe. Itu yang pertama. Yang kedua, saya habis itu nggak melepas dia, tetap saya mentorin. Iya kan? Iya, Saya Pak. mentorin. Iya. Karena kenapa? Setelah selesai pelatihan, setelah selesai coaching, kita buat kelas online. Kita buat grup. Kita dampingi terus dia sampai dia Jadi. jadi. Oh, menarik nih, Pak. Iya. Oh, ini Sehingga berarti di HP saya itu ratusan grup WA UKM hampir seluruh. Ratusan ya? Iya. Masya Allah, luar biasa. Iya. Oke, Pak. Jadi tadi kita ngomong personal branding ya. Iya. Itu saya ingat gini, Pak. Sedikit beda itu lebih baik Iya. daripada sedikit lebih baik. Iya. Berarti masuk tuh, Pak. Betul. Iya, karena Iya. pembeda itu yang jadi karakternya kita kan. Iya. Harus Ciri ada, khas, ya, ya ada kan? ciri khas. Iya. Ada ciri khas yang tidak dipunyai orang lain. Betul. Ya. Saya terus terang di dalam saya nggak bawa di dalam coaching, di dalam kelas, Iya.
pasti saya selingi dengan permainan. Oke, ice breaking. Ice breaking saya sulap. Sulap, Pak. Iya. Serius. Iya, saya dan mereka mengenal bahwa ada mentor ini yang tukang yang pintar sulap itu. Nah, itu undang aja. Pasti jadi terutama saya bilang mau diajar sulap atau mau diajar usaha. Sehingga tapi sulapnya saya selalu sulap sebagai media. Oke. Sulap itu saya media. Iya. Saya sayang sekali nggak bawa. Biasanya saya bawa beberapa karena orang sulap itu bukan orang hebat, tapi itu trik. Iya, Trik trik. dan tools. Iya. Jadi Deddy Corbuzier siapa dan lain sebagainya itu bukan orang hebat, tetapi itu hanya trik. Termasuk pesulap merah, Pak. Iya, Yang viral itu. iya, betul, betul. Disomasi dukun lagi, Pak. Oke. Jadi itu tadi harus ada beda, Iya, betul, Pak. sesuatu yang beda. Iya, memang. Dan saya percaya itu, Pak, karena Iya, itu tadi, Pak. Ini ngomong Panji loh, Pak. Panji Iya, Pragiwaksono itu, Pak. betul. Sedikit beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya, Jadi kita ada pembeda makanya saya bilang kayak kalau penceramah, kalau saya bilang jamaah, kan sudah tahu Iya. siapa. Das Latif. Bukan. Oh, anu, sama Maulana. astagfirullah. Maulana. Ustaz Maulana. Ya Allah. Jangan saya bilang, wih, beleng-beleng. Oh ya. Itu baru. Das Latif. Itu tapi itu menjadi pembeda. Iya. Itu menjadi pembeda dan Iya. bisa jadi laris manis. Iya, betul. Masuk, Pak. Iya. Iya.